Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Oke, hari ini aku akan bikin Q&A dari semua pertanyaan yang kalian udah tanyain di Instagram ataupun di YouTube. Dan pertanyaannya ini seputar jerawat dan cara mengatasi jerawat. Kayaknya ini salah satu video yang paling banyak kalian tanyain, karena begitu aku open question di DM Instagram tuh mulai banyak yang nanya, Kak, kapan videonya up? Kak, kok Q&A-nya nggak ada pada kayak gitu. Nah, inilah videonya. Kalau kalian punya banyak pertanyaan mengenai jerawat, pastiin kalian nonton videonya dari awal sampai selesai, biar infonya jelas dan lengkap. Tapi aku mau ngingetin, sebelum ke videonya, untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Dan satu lagi, sebelum aku ke videonya, sekarang aku lagi nge-recap proses dan produk apa aja yang aku pakai selama aku berjerawat, dan aku juga lagi nge-share banyak hal yang aku sukain di channel Telegram aku. Nanti aku kasih linknya di description box. Jadi kalau misalnya kalian mau join, kalian tinggal klik aja linknya. Di situ aku akan share mengenai berbagai macam hal. Tapi sekarang lagi aku fokusin untuk nge-recap produk dan proses apa aja yang aku lewatin selama aku dari jerawatan sampai sembuh jerawatan. Nah, sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Nah, ini udah aku pilihin beberapa pertanyaan di community dan juga Instagram. Aku akan jawabin satu persatu. Dan sebelum kita mulai, aku mau ngasih tahu kalau semua jawaban dari pertanyaan yang kalian kasih ke aku ini, jawabannya berdasarkan dari apa yang pernah aku pakai, apa yang benar-benar aku lakukan saat aku jerawatan, dan juga aku hanya merekomendasikan produk skincare yang benar-benar udah pernah aku pakai. Kita akan langsung ke pertanyaan yang pertama. Muka aku jerawatan, tapi kalau lagi dapat aja. Berarti kalau cewek kan dapat aja sebulan sekali ya. Tapi bisa sampai 2 atau 3 minggu. Jadinya percuma, pas udah sembuh, jerawatnya tuh datang lagi, terus jerawatan lagi, gitu aja siklusnya. Terus yang bikin sedih, jerawatnya tuh dalam satu bengkak ada 2 atau 3 mata sekaligus, dan itu tuh sakit. Nah, yang pertama sebenarnya bagus banget sih. Kamu sudah tahu penyebab jerawatnya apa. Kayak tadi dijelasin kan, udah tahu penyebab jerawatnya itu karena lagi mau dapat. Jerawat karena mau dapat itu artinya penyebab jerawatnya hormon, dan ini tuh terjadi sama banyak orang. Sebenarnya bukan hal yang aneh, karena nggak cuma kamu doang yang merasakan. Kalau aku pribadi sih, kalau aku mau dapat, aku nggak jerawatan ya. Nah, kalau jerawat hormon sendiri itu sebenarnya memang nggak bisa diapa-apain, karena sebenarnya itu tuh ada dari dalam tubuh kita kan, cuman bisa diakalin dan bisa diatasin. Cara yang bisa dilakukan kalau misalnya kalian jerawatannya itu karena hormon, misalnya menstruasi sebulan sekali, yang pertama itu jaga makanan, karena hormon itu berpengaruh banget dari makanan. Pastikan banyak makan sayur-sayuran, kurangin junk food, terus udah gitu kurangin makanan pedas. Pokoknya sebisa mungkin diusahakan makan itu balance gitu. Jangan terlalu banyak makan junk food, makan gorengan. Sebisa mungkin dibanyakin makan sayuran. Terus kalian bisa juga dengan berjemur. Terus udah gitu yang terpenting hindarin stres. Ini ngaruh banget. Kalau kalian nanya sama aku gimana cara ngilangin stres, aku juga belum nemu sebenarnya cara menghilangkan stres, karena namanya kita hidup tuh pasti punya tekanan. Jadi paling solusi yang aku kasih kalau kalian mau menurunkan tingkat stres itu, yang pertama tadi makan makanan yang teratur dan makan makanan yang sehat. Terus yang kedua, kalian itu kurangin begadang, jadi harus cukup tidur. Pernah gak sih ngalamin begadang, kurang tidur, terus tiba-tiba kalian harus sekolah atau ke kantor, begitu udah di tempat tujuan bawaannya tuh marah-marah, kesel karena semuanya tuh kok kayaknya bikin emosi banget. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu tuh stresnya naik. Tingkat stresnya itu memuncak. Apalagi kalau misalnya tidur kalian itu si begadangnya ditumpuk. Misalnya Senin begadang, Selasa begadang, Rabu begadang. Terus udah gitu makan juga biasanya nih, kalau orang yang begadang jadwal makannya juga berantakan, dan makan tuh asal-asalan, kayak yang penting kenyang aja deh.
Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu kalian bisa melakukan olahraga rutin. Olahraga rutin itu fungsinya apa? Jadi, makanan atau apapun yang masuk ke dalam tubuh kita dengan berolahraga akan keluar dalam bentuk keringat. Terus udah gitu dengan kita berolahraga itu refreshing juga. Clear your mind gitu kalau misalnya olahraganya terserah, kalian bisa pilih sesuai favorit kalian. Nah, itu harus dilakukan secara rutin supaya bisa menurunkan tingkat stres kalian. Nah, yang berikutnya kalau misalnya kalian menghadapi masalah ini sudah aku lewati sekitar kayak 6 bulanan inilah. Kalian rajin pakai skincare yang menurut kalian paling pas untuk kulit. Kenapa? Jadi gini, dulu pada saat aku jerawatan, aku ngerasa bekas jerawat aku tuh susah banget hilangnya. Entah kenapa sih bekas jerawat tuh bandel banget. Tapi begitu aku rajin skincarean, aku menemukan skincare yang bener-bener pas di aku rutin pakainya, aku rajinin pakainya. Entah kenapa kulit aku kalaupun jerawatan, dia healingnya lebih cepat. Terus kedua, kalau kulit aku jerawatan, walaupun ada bekasnya tuh nggak terlalu hitam. Terus yang ketiga, kalaupun sampai ada bekasnya itu hilangnya bisa lebih cepat daripada saat aku nggak rajin pakai skincare. Jadi kalau misalnya kalian sampai dengar orang yang ngomong, nggak sayang apa tuh kulitnya dipakein skincare mulu, atau gara-gara pakai skincare sih makanya jadi jerawatan. Skincare tuh emang rusak kulit. Enggak kayak gitu ya. Skincare itu bertujuan untuk memperbaiki kulit dan untuk melindungi kulit. Jadi yang aku rasain di saat aku udah menemukan kuncian skincare yang aku pakai, begitu aku berjerawat atau begitu memang rutin berjerawat setiap bulan, pertama kita jadi tahu produk yang, oh aku tahu nih, aku harus pakai ini. Dan yang kedua, si jerawatnya itu solusinya bisa lebih gampang. Apalagi kalau jerawat sampai di dalamnya ada 2 mata atau 3 mata itu, biasanya cara ngilanginnya lebih susah dan sering menyebar luas. Jadi misalnya ada jerawat di sini, entah kenapa nih dipencet atau misalnya dia pecah, karena dia ada 2 mata, terus tiba-tiba jadi menyebar ke sekelilingnya, akhirnya kemana-mana. Aku pernah mengalami hal yang kayak gitu, jadi si jerawatnya tuh justru jadi lebih banyak. Oke, ini pertanyaan kedua dan salah satu pertanyaan yang banyak juga ditanyain, katanya, Kak, gimana kalau misalnya mandi sore udah cuci muka, terus malamnya harus cuci muka lagi ya, berarti 3 kali dalam sehari. Sebenarnya terlalu sering cuci muka itu kurang bagus. Aku juga nge-share di channel Telegram aku. Kenapa? Karena apalagi kalau misalnya kalian cuci muka pakai sabun muka dengan kandungan surfaktan yang tinggi. Itu tuh bisa merusak skin barrier, bikin kulit terasa kering. Dan kalau misalnya kulit kita kering, terus udah gitu skin barriernya rusak, biasanya lebih gampang kena jerawat. Dan kalau misalnya kalian udah kena jerawat, sembuhnya itu lama. Pada saat berjerawat, aku pernah ada di dalam fase ini. Jadi skin barrier aku tuh rusak dan kulit aku kering parah sampai jangankan nyembuhin jerawat. Untuk bikin keadaan kulit aku membaik aja tuh susah banget karena aku pakai produk yang terlalu kering. Nah, solusinya gimana? Kalau misalnya mandi sore kan cuci muka, terus nanti malam sebelum tidur cuci muka lagi. Seperti yang aku selalu bilang, urusan skincare itu personal banget, jadi kalian harus tes dulu apakah di saat kalian sering cuci muka itu bikin kulit kalian terganggu atau enggak. Kalau aku pribadi, karena kulit aku memang cenderung kering, jadi aku lebih memilih cuci muka menggunakan facial wash itu 1 kali dalam 1 hari. Jadi kalau aku biasanya gini, aku bangun tidur, kalau misalnya aku bangun tidur tuh kan residu skincare tuh masih kerasa banget ya, kayak lengket, karena aku skincare-nya lumayan tebal setiap malam yang aku pakai. Jadi begitu pagi hari bangun itu, aku pakein cleansing oil. Terus kalau misalnya udah pakai cleansing oil, aku bilas langsung pakai air, udah gitu aja. Dulu aku cuci muka pakai facial wash setiap pagi, tapi hasilnya begitu siang aku mau make upan, begitu udah mulai pakai skincare, kulit aku tuh kerasanya nggak enak dan lebih kering kerasanya, sampai akhirnya aku mencoba teknik ini. Begitu juga kalau misalnya ternyata sore aku mandi, biasanya aku bersihinnya cukup pakai micellar water aja atau pakai cleansing oil. Kalau aku sih sekarang lebih suka pakai cleansing balm atau cleansing oil. Aku hampir jarang pakai micellar water sebenarnya. Nah, baru sebelum tidur, di saat sebelum aku skincarean, aku cuci muka pakai facial wash. Tapi tetap harus menggunakan facial wash agar minyak, terus udah gitu kotoran, dan juga polusi. Dan polusi itu bisa terangkat dari kulit wajah. Ini ada pertanyaan berikutnya.
Kak, bekas jerawat aku itu kayak udah menyatu sama kulit. Kalau dipegang, kulit hampir mulus, tapi bekasnya tuh masih kelihatan merah dan nggak timbul. Gimana cara ngilanginnya? Udah pakai masker oatmeal sama madu, tapi lama banget. Pakai masker teh hijau sama madu, lama banget juga. Apa memang kurang sabar? Nah, jujur kalau aku tuh hampir jarang banget pakai skincare yang DIY. Jadi kayak skincare yang dibikin sendiri, skincare yang terbuat dari buah-buahan, itu aku hampir jarang. Bahkan kalau misalnya skincare yang dari buah-buahan, banyak buah-buahan yang justru malah bikin kulit aku tuh gatal dan gak cocok. Nah, kayak ini kan dia bilang pakai masker oatmeal sama madu, masker teh hijau sama madu. Dan dia bilang kulitnya udah mulus, tapi bekas jerawatnya merah-merah dan gak timbul. Sebenarnya pada fase ini kulit tuh udah bagus banget sih. Jadi udah nggak ada jerawat aktifnya, yang artinya bahwa yang perlu kamu khawatirkan tuh cuman satu, cuman bekasnya aja. Kamu nggak perlu khawatir lagi soal jerawat masih tumbuh, jerawat masih sakit, udah nggak perlu dipedulikan lagi kan. Ini tinggal bekasnya. Kalau saran dari aku, coba pakai skincare yang punya kandungan bahan aktif. Jadi jangan cuman bergantung sama masker madu dan oatmeal. Jadi coba cari skincare yang punya bahan aktif dan memang ditujukan untuk menghilangkan bekas jerawat. Contoh, kalian cari serum yang mengandung vitamin C. Kalau misalnya kalian penasaran serum vitamin C yang bagus itu yang Eugeniacin dari Sambaimi, itu bagus banget. Terus aku juga pernah nge-share serum dari Diorzu, itu juga bagus banget. Terus aku juga pernah nge-share serum dari Triac yang produk Haris, itu bagus banget. Terus kalau kalian pernah lihat krim M+ itu juga bagus banget, itu mengandung Centella asiatica dan harus rajin pakai produk eksfoliasi. Kalian bisa pakai toner AHA BHA atau kalian juga bisa pakai masker yang mengandung scrub, tapi lebih ke masker yang memang ditujukan untuk kecantikan. Kalau kalian pakai serum atau kalian pakai produk yang ada bahan aktifnya pun, bekas jerawat itu hilangnya pasti lama. Bisa 1 tahun atau bisa ya sekitar 8 bulan. Jadi kebayang gak sih pakai produk yang memang ditujukan untuk menghilangkan bekas jerawat aja tuh butuh waktu lama, apalagi ini pakai produk yang DIY yang justru kandungan dan takarannya itu memang nggak dibikin untuk wajah. Kalau kalian udah nemu serum vitamin C yang cocok, kalian bisa lanjutin aja pakai. Dan yang terakhir di video, kayaknya 2 video lalu aku nge-review, aku baru pakai produk retinol. Kalau umur kalian di atas 25, kalian punya bekas jerawat, kalian harus cobain pakai retinol karena retinol itu bekerja dengan sangat baik. Pakainya cukup 3 hari sekali aja, jangan dipakai setiap hari. Kalau kalian pengen tahu progres di saat aku pakai retinol, kalian bisa cek videonya karena di situ aku kasih gambaran lengkap selama sebulan aku pakai produk retinol dari Avoskin. Jadi kalau kalian pengen menghilangkan bekas jerawat dan membuat tekstur wajah semakin bagus, kalian bisa coba skincare yang mengandung retinol. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, Kak, air perasan lemon bisa untuk bekas jerawat atau enggak? Mengingat kandungannya sebenarnya bisa banget karena air lemon itu mengandung vitamin C dan vitamin C itu bisa mencerahkan kulit wajah kita. Bahkan bisa dibilang ya, kalau kandungan vitamin C itu adalah salah satu zat aktif yang bisa membuat kulit kita jadi lebih cerah. Cuman balik lagi, kalau aku sendiri secara pribadi lebih milih menggunakan skincare yang mengandung vitamin C karena kadang-kadang penggunaan produk yang dari buah-buahan asli itu malah nggak cocok di kulit aku. Kalau lemon itu bikin kulit aku jadi gatel. Jadi aku hampir nggak pernah sih pakai itu. Tapi aku sangat suka produk skincare yang ada kandungan vitamin C-nya. Kak, jerawat yang udah lumayan parah dan nyebar semuka nggak bisa hilang ya kalau pakai skincare. Harus ada treatment dari dokter atau klinik. Sebenarnya ada 2 sih. Kalau misalnya kalian memang ekstra sabar dan benar-benar mau menjalani semua prosesnya, bisa disembuhin tanpa ke dokter atau tanpa treatment. Cuman memang prosesnya pasti lama banget. Tapi yang pasti aku nggak akan pernah bosan ngasih tahu kalian kalau misalnya kalian jerawatan, jangan langsung fokus ke produknya apa. Jadi aku selalu ngingetin sama kalian kalau memang misal kalian nggak mau ke dokter, kalian harus mau mengenali diri kalian sendiri.
kalian harus mau research, ini penyebab jerawatnya apa sih? Aku pakai produk apa sih yang bikin aku jerawatan? Atau kenapa sih aku kayak jerawatan gini? Atau misalnya apa makanan apa sih yang bikin aku jerawatan? Nah itu tuh harus benar-benar digali. Kak, kalau misalnya pakai lebih dari satu toner, boleh nggak? Misalnya toner yang satu katanya buat ngilangin bekas jerawat, terus yang kedua untuk mencerahkan kulit wajah. Sebenarnya boleh-boleh aja, nggak masalah. Tapi kalian baca dulu penggunaannya. Kayak contoh toner AHA BHA tidak boleh digabungkan dengan vitamin C. Yang kayak gitu-gitunya itu sebisa mungkin kalian baca. Tapi kalau untuk toner sendiri itu bisa digabungin. Nah, aku sendiri kalau misalnya cuaca lagi kering banget gitu ya, lagi tidak mendukung, aku bisa sampai reapply toner itu sampai 5 kali. Entah dari brand yang sama atau entah dari brand yang berbeda. Bisa 5 kali. Jadi aku pakai dulu toner pertama, aku diemin sampai agak nyerap, kulit aku udah agak lembab, aku pakein lagi, Itu kalau keadaan kulit aku lagi kering parah. Tapi tetap harus dicoba dulu, misalnya kalian cobain 3 hari atau 2 hari, apakah si kulitnya komplain nggak, apakah si kulitnya ngeluarin jerawat nggak, apakah si kulitnya beruntusan nggak. Kalau misalnya ternyata si kulitnya fine-fine aja, nggak apa-apa, dilanjutin aja. Kak, kalau selama lagi jerawatan boleh make up nggak? Soalnya beberapa foundi mengklaim ada yang komedogenik. Kira-kira tetap aman dipakai nggak kalau lagi jerawatan? Sebenarnya kalau kulit memang lagi berjerawat itu bagusnya nggak usah pakai make up. Karena pertama si make up itu walaupun si produknya klaim komedogenik. Karena setahu aku, klaim komedogenik itu artinya bukan si produknya boleh dipakai saat berjerawat, tapi justru non-komedogenik itu artinya adalah si produknya itu di dalam kandungannya itu tidak ada kandungan yang bisa menimbulkan komedo atau jerawat. Jadi lebih ke mencegah jerawat daripada boleh dipakai saat berjerawat. Pada saat aku dulu jerawatan parah, aku sempat melakukan off make up sama sekali sekitar 1 bulanan di saat jerawatnya lagi aktif-aktifnya. Tapi aku tahu banyak di antara kalian yang kayak harus kerja atau kerjanya tuh di front office yang harus ketemu orang, otomatis harus make up. Ya kalau itu mah mau nggak mau ya. Maksudnya kan kita harus bekerja gitu. Nah kalau misalnya memang terpaksa kalian harus pakai make up, kalian memang harus pilih make up yang non-komedogenik. Terus make sure di saat kalian membersihkan make upnya itu sampai bersih banget. Karena kalau misalnya kalian lagi jerawatan, terus ngebersihin make upnya nggak bersih, itu bisa jadi ladang untuk jerawat-jerawat baru karena bakteri akan tinggal di wajah kita gitu. Aku juga sadar lah, nggak mungkin kayak misalnya aku bilang kalau lagi jerawatan nggak boleh make up ya sama sekali. Tapi kan ada yang kerja gitu. Tapi kan ada yang bahkan di tempat kerjanya tuh harus full make up karena harus ketemu orang gitu, kayak gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah, Kak, kalau pori-pori tersumbat terus wajah diuap pakai air hangat dan setiap hari, baik nggak? Semoga bantu jawab. Sebenarnya kalau aku bukan tipe orang yang percaya dengan menguap wajah setiap hari dengan air biasa gitu, terus berharap pori-porinya akan tidak tersumbat. Karena pori-pori tersumbat ini adalah salah satu faktor yang paling menjadi hal yang utama untuk urusan jerawat. Kalau misalnya kalian merasa pori-pori kalian tersumbat, alangkah lebih baiknya kalian pakai skincare. Mungkin di video kalian akan, kok kayaknya ini terus-terusan skincare. Ya karena memang jujur di saat aku jerawatan, sampai setelah aku jerawatan, sampai sekarang wajah aku jerawat on off, terus udah gitu menghilangkan bekas jerawat, aku menggantungkan diri memang sama skincare. Jadi aku nggak akan bosen-bosennya untuk mengencourage kalian menggunakan skincare, karena skincare itu beneran bagus loh sebenarnya kalau kalian bisa menemukan skincare yang tepat. Kalau pori-pori kalian tersumbat, sebenarnya kalian bisa nonton video aku, kalian search aja pori-pori tersumbat Jiglicious, itu pasti keluar video aku. Aku udah menjelaskan alasan kenapa pori-pori bisa tersumbat, penyebabnya apa aja, dan cara untuk mengatasinya. Ringkasnya gini sih, hanya dengan memberikan uap sama kulit wajah kita. Setelah diuap itu kan pilihannya apa nih? Apakah si
pori-porinya akan dipencet supaya si kotorannya keluar apa gimana, atau cuma diuap ya udah didiemin aja. Daripada melakukan itu, kalau aku lebih memilih untuk menggunakan toner AHA BHA yang fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati, atau kalian melakukan masker scrubbing. Itu banyak kok masker-masker scrub yang harganya murah kayak Himalayan Mask. Kalau kalian tahu itu masker yang harganya gila murah banget tapi bagus banget. Kalian bisa pakai itu secara rutin, atau kalian bisa pakai toner AHA BHA. Kalau misalnya toner AHA BHA ternyata kulit kalian nggak cocok pakai toner AHA BHA, kalian bisa pakai produk yang mengandung toner PHA. Itu lebih ringan daripada AHA BHA. Itu lebih membantu sih buat aku, dipakai 3 hari sekali. Sel-sel kulit mati kita akan keangkat, dan nanti otomatis si pori-pori yang tersumbat itu, si kotorannya akan ikut terangkat juga. Atau kalau kalian mau, kalian bisa pakai produk peeling. Lebih bisa mengatasi pori-pori tersumbat dan lebih bisa menjaga kesehatan kulit kalian daripada cuman diuapin aja. Ini adalah pertanyaan yang paling catchy buat aku, dan aku pernah mendapatkan pernyataan ini juga, dan menurut aku ini tidak masuk akal. Jadi ini ada pertanyaan, karena mungkin dia sama kayak aku dulu pada saat aku jerawatan pun ada orang yang ngomong gini sama dia, dan ini menurut aku harus ditanggapi dengan amat sangat serius ya. Karena pertanyaannya gini, Kak, benar nggak sih kalau jerawat akan hilang seiring dengan usia kita? Misalnya jerawatan umur 13, terus sekitar 19 hilang. Soalnya kan udah lewat masa puber, apa iya? Oke, kita bahas satu persatu. Penyebab jerawat sendiri adalah bakteri, minyak atau sebum, polusi yang tersumbat di pori-pori kita. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita nggak bersihin wajah, lalu tiba-tiba hari itu ada bakteri mampir di kulit wajah kita, terus tiba-tiba terjebak nih di dalam pori-pori kita, maka akan tumbuh jerawat. Jadi menurut aku nggak ada yang namanya teori kalau misalnya umur sekian tidak akan jerawatan. Kemarin aku jerawatan parah, kalian bisa lihat di video-video aku sebelumnya. Dan kalau misalnya kalian mau tahu, pada saat aku jerawatan, umur aku itu 30 tahun. Teori yang bilang bahwa umur segini tuh nggak akan jerawatan, nggak berlaku. Kalau kalian nggak ngerawat wajah kalian, kalau kalian nggak mengatur pola makan, kalau kalian misalnya nggak pakai skincare, nggak membersihkan wajah, ya akan ada jerawatan aja. Dan banyak kok yang nge-DM aku justru berjerawat itu di saat umurnya udah 28. Ini tuh nggak hanya tentang puber aja, karena apalagi zaman sekarang jerawat itu disebabkan oleh banyak faktor banget. Dan yang lebih anehnya lagi, aku pernah nemu pernyataan gini kata-katanya. Nanti deh kalau udah nikah nggak akan jerawatan. Nanti kalau udah nikah nggak akan jerawatan. Sampai ada juga yang nge-DM ke aku nanyain, Kak bener nggak sih kalau udah nikah nggak akan jerawatan? Dan menurut aku kayak, apa hubungannya udah nikah nggak akan jerawatan? Mungkin hubungannya balik lagi kayak tadi kali ya. Di saat kita udah nikah, kita udah nggak puber lagi, atau di saat kita punya anak, kita nggak puber lagi, sampai akhirnya jerawat itu hilang. Kalau jerawat yang memang disebabkan oleh puber, mungkin iya akan hilang. Tapi seperti yang aku bilang tadi, jerawat itu nggak disebabkan oleh puber semua gitu, banyak penyebab lainnya. Dan ya kemarin pas kalian lihat, aku udah umur 29, 30, dan aku sudah menikah, aku tetap jerawatan. Jadi, oke, berikutnya. Hai Kak, berapa lama Kakak ketemu skincare yang cocok, dan kenapa Kakak berani coba produk-produk makeup yang bisa membuat Kakak berjerawat? Sebenarnya, kalau misalnya berapa lama aku nemu skincare yang cocok itu 1 tahun lebih, sampai aku tahu produk apa ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Hai Kak, berapa lama ketemu skincare yang cocok, dan kenapa berani coba-coba produk yang bisa menyebabkan jerawat? Aku akhirnya menemukan skincare yang cocok itu 1 tahun lebih, karena untuk tahu kulit aku tuh ternyata kering bukan berminyak aja, itu butuh waktu cukup lama. Terus aku nyoba-nyoba berbagai macam skincare, itu cukup lama, kayaknya sih 1 tahun lebih. Dan bisa dibilang sebenarnya itu sekitar bulan Oktober, November kemarin lah, aku udah mulai kayak
tahu banget nih produk kuncian aku tuh apa aja. Kayak kalau aku beruntusan aku harus pakai apa, kalau misalnya aku muncul jerawat apa aja, aku bisa tahu. Terus kalau misalnya nanya kenapa aku berani nyoba-nyoba produk yang bisa menimbulkan jerawat. Dan ini penting juga buat kalian yang jadi acne fighter. Yang paling penting itu mengenal diri kalian sendiri, karena setelah 1 tahun pencaharian aku mengenai kulit aku, terus pencaharian mengenai produk skincare yang aku pakai apa aja, aku sampai akhirnya menemukan dan tahu kalau misalnya produk-produk A, B, C apa aja yang sebenarnya tidak cocok di kulit aku. Bahkan nih kalau misalnya ada tawaran kerja sama pun, aku selalu ngecek dulu produknya, kandungannya apa, aku bisa ngira-ngira apakah ini cocok atau enggak. Terus udah gitu aku selalu bikin deal sama brand yang pengen produknya di test out sama aku selalu bilang gini, tapi kalau misalnya di tengah-tengah ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan di kulit aku harus ngomong jujur. Kalau merekanya mau, biasanya akan terjadi kerjasama, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi aku selalu bilang gitu sama mereka. Tapi sebelum aku memilih atau aku tertarik, oke deh aku mau nyoba ini, aku selalu lihat dulu ingredientsnya apa. Jadi walaupun aku rajin nyobain skincare, bukan berarti di saat nyoba skincare aku tuh kayak langsung hajar aja semua cobain. Oke, kita coba ini. Nggak kayak gitu. Aku riset dulu dia terbuat dari apa, fungsinya apa, bisa dipakainya sama apa, nggak bisa dipakainya sama apa. Karena penting banget buat kalian yang lagi fight sama jerawat untuk mengenal diri sendiri, supaya kalau misalnya kalian mau nyobain skincare, kalian bisa milih gitu, oh kayaknya ini nggak cocok deh gitu. Awalnya aku capek banget sama proses ini. Aku kesel banget, tapi di momen aku tahu kalau misalnya aku minum gula, aku akan jerawatan di sini. Jerawatnya nggak ada matanya dan jerawatnya tuh kecil-kecil banget. Di situ aku langsung sadar, oh ini pentingnya aku ngetes skincare, aku ngetes makanan, supaya di saat kayak contoh begitu aku jerawatan di sini, aku langsung cek makanan aku, oh kayaknya aku terlalu banyak minum boba atau es kopi atau es teh manis. Kalau kalian nge-DM aku atau nanya, aku udah capek sama jerawat, aku jerawatan pakai apa ya? Aku akan balik nanya, udah tahu belum penyebab jerawatnya apa? Karena nyembuhin jerawat itu nggak sesimpel dengan skincare A ya, pakai di total-total di seluruh wajah, dijamin kulit kalian akan sembuh. Nggak sesimpel itu. Tetap kalian harus mengenali kulit wajah kalian. Oke, sebenarnya ini pertanyaannya masih banyak. Menurut kalian aku perlu bikin part 2-nya atau enggak? Kalau misalnya menurut kalian perlu, kalian tulis di kolom komentar, nanti aku akan bikin part 2-nya yang lengkap dari semua pertanyaan kalian. Oke? Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Semoga video ini bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Kalau misalnya ada yang belum jelas, terus pengen kalian tanyain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kalian bisa langsung DM aku di Instagram aku, Jiglisius S-nya ada 2. Atau kalian bisa langsung join di channel Telegram aku. Linknya ada di description box juga. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!